Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan. Kemarin kita sudah membahas bagian tumbuhan yaitu akar. Nah, sekarang kita akan membahas bagian-bagian tumbuhan yang lain. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagian tumbuhan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang juga merupakan tempat keluarnya bunga, daun, dan juga buah. Nah, dalam batang ada ada bagian-bagian yang ada di dalam batang yang berperan untuk mengangkut sari-sari makanan, yaitu ada xilem dan floem. Nah, yang pertama kita bahas yaitu xilem. Xilem yaitu adalah bagian dalam tumbuhan yang mengangkut makanan dari akar menuju daun. Nah, kemarin kita sudah bahas yaitu fungsi akar adalah menyerap makanan yang ada di dalam tanah. Nah, setelah menyerap makanan yang ada di dalam tanah, di sini xilem berfungsi untuk mengangkut makanan dari akar menuju daun. Nah, sekarang kalau floem berfungsi mengangkat hasil makanan dari fotosintesis menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi beda ya antara xilem dan floem. Kalau xilem mengangkat makanan dari akar ke daun. Kalau floem mengangkat hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Setelah itu, selain ada xilem dan floem, juga ada kambium. Kambium berada di antara xilem dan floem, berfungsi untuk pertumbuhan sekunder tumbuhan atau tumbuh ke samping. Kambium hanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Nah, ini adalah struktur batang. Di sini ada, jadi jika batang itu kita belah dan kita lihat dalam mikroskop akan terlihat floem, xilem, dan kambiumnya. Nah, ini adalah floem, yang di luar adalah floem, yang di dalam adalah xilem, dan yang berbentuk lingkaran di tengah antara floem dan xilem adalah kambium. Nah, kambium ada dua, ada kambium intrafasikuler dan kambium fasikuler. Kalau kambium interfasikuler yaitu yang berada di luar floem dan xilem. Kalau kambium fasikuler yang berada di dalam floem dan xilem. Nah, ini bentuknya floem. Jadi, apa tadi itu floem? Ya, floem adalah bagian tumbuhan yang mengangkat hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Kalau xilem yang mengangkat sari-sari makanan dari akar yang diserap akar dalam tanah menuju ke daun. Nah, sekarang jenis-jenis batang. Jenis-jenis batang ada 3, yaitu batang berkayu. Contohnya seperti ini. Ya kan? Nah, ini adalah pohon jati. Jadi yang berbentuk seperti ini adalah pohon berkayu. Pohon jati, pohon mangga. Yang keras adalah pohon berkayu. Nah, pohon berkayu pada umumnya memiliki tekstur keras dan berkambium. Oleh karena itu, pohon kayu ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan utama perabot rumah tangga seperti almari, meja, dan pintu serta kursi. Jadi yang berkeras seperti ini, yang berkayu seperti ini yang memiliki kambium ya. Jadi batang berkayu. Selanjutnya batang basah. Nah, batang basah dimiliki oleh pohon pisang, bayam, pacar air, selada air, dan kangkung. Ciri-cirinya pada batang basah ini yaitu strukturnya lunak, berair, dan pendek. Karena sifatnya lunak, maka batangnya tidak keras dan mudah dipotong. Ya kan? Jadi contohnya pada pohon pisang. Pohon pisang saat dibelah akan mengeluarkan air. Nah, itu adalah batang basah. Nah, selain pada pohon pisang juga ada pada kangkung, pacar air, dan juga bayam yang memiliki batang basah. Nah, sekarang batang rumput. Nah, ini adalah batang rumput. Batang rumput tidak berkayu dan memiliki ruas-ruas yang nyata dan berongga, serta umumnya pendek. Nah, ini seperti pada bambu. Ini adalah berbuku-buku. Ini namanya berbuku-buku. Ada garis-garis ini namanya berbuku-buku atau berruas-ruas. Contoh tumbuhan yang memiliki batang rumput yaitu
rumput, padi, jagung, tebu, dan gelaga. Nah, ini adalah jenis-jenis batang. Jadi, jenis-jenis batang ada 3. Batang berkayu, yang umumnya keras, yang memiliki kambium, yang biasanya berfungsi dimanfaatkan untuk perabotan rumah tangga. Nah, ini batang basah, yang berair. Nah, ini adalah batang rumput, contoh batang rumput. Ya, sekarang setelah batang, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu daun. Daun merupakan bagian dari tumbuhan yang umumnya berwarna hijau. Zat hijau daun disebut dengan klorofil. Daun bernafas menggunakan stomata. Daun berperan membuat makanan melalui proses fotosintesis. Daun pada tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu daun lengkap dan daun tidak lengkap. Daun lengkap memiliki pelepah, tangkai, dan helaian daun seperti daun pisang. Sedangkan daun tidak lengkap hanya memiliki tangkai dan helaian daun seperti contohnya pada daun mangga. Nah, sekarang apakah daun yang tidak berwarna hijau melakukan fotosintesis? Ya, karena pada daun yang tidak berwarna hijau, yaitu contohnya pada daun yang berwarna merah, zat yang aktif yaitu adalah antosianin. Sedangkan zat pada daun yang berwarna kuning sampai oranye adalah karotenoids. Jadi jangan ragu bahwa daun yang meskipun tidak berwarna hijau juga tetap melakukan fotosintesis. Bukan hanya karena klorofil saja yang bisa melakukan fotosintesis. Jadi pada daun yang tidak berwarna hijau juga melakukan fotosintesis dengan zat warna yang aktif. Ya, zat warna yang aktif pada daun yang berwarna merah yaitu antosianin, dan zat daun yang berwarna kuning sampai oranye yaitu karotenoids. Nah, sekarang bagian-bagian dan jenis daun. Nah, ini bagian-bagian dan jenis daun. Bagian-bagian daun ada tangkai daun, pelepah daun, tulang daun, dan helaian daun. Nah, jenis-jenis daun ada 4 macam, yaitu daun menyirip, daun melengkung, daun menjari, dan daun sejajar. Daun sejajar yang biasanya pada tumbuhan jagung, padi, ya, daun menyirip pada tumbuhan mangga, dan lain sebagainya. Nah, inilah pembelajaran kita tentang bagian-bagian tumbuhan, batang, dan daun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.